Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sebelumnya kita sudah bahas yang akuntansi untuk saham biasa, treasury share, yaitu kalau saham biasanya dibeli kembali. Nah, karena ada saham biasa, berarti ada juga yang namanya saham istimewa. Saham istimewa atau sering disebut dengan preference shares, ini sebenarnya sama-sama saham ya, saham yang ada dalam modalnya perusahaan itu dalam bentuk saham istimewa. Dia kelas yang istimewa lah ya, jadi bahasanya istimewa. Nah, istimewanya itu dalam hal apa? Yaitu dalam hal pada saat pembagian dividen, juga pada saat pembagian aset kalau misalnya perusahaan ini dilikuidasi atau bangkrut gitu ya, ditutup, dibubarkan. Kalau baik dalam pembagian dividen, pemilik saham preference ini didahulukan. Begitu juga pada saat pembagian aset, saat likuidasi. Secara umum perlakuan akuntansinya tidak jauh berbeda dengan saham biasa. Mari kita lihat. Contoh, ini perusahaan menerbitkan 10.000 saham biasa dengan nilai nominal atau nilai parnya 10 euro. Seharga dengan harga pasarnya 12 euro. Jumlahnya sebenarnya tidak berbeda dengan penerbitan saham biasa. Yang pertama, karena hasil penerbitan pasti ada cash yang diterima. Berarti cash diterimanya adalah sebesar harga pasar dikalikan jumlah lembar saham yang diterbitkan. 12 euro dikalikan 10.000, 120.000 euro. Pasangannya adalah sama seperti saham biasa, tapi ini saham istimewa, yaitu dicatat sebesar nilai parnya, selisihnya masuk ke premium. Share capital preference. Nah, di sini kita lihat bedanya. Kalau kemarin share capital ordinary, ini share capital preference. Pasangannya share premium preference juga. Ini sebesar nilai parnya 10 kali 10.000, 100.000, selisihnya masuk share premium. Sama seperti saham biasa, saham preference bisa memiliki nilai par atau tanpa nilai par. Kemudian kita mulai masuk pada saat keistimewaannya. Keistimewaan yang pertama adalah keistimewaan dalam hal pembagian dividen. Pemegang saham preference itu diutamakan ya, diprioritaskan pada saat pembagian dividen. Dibayarkan sebelum pemegang saham biasa. Makanya disebut preference. Jadi di pemegang sahamnya menerima dividen ini sebelum pemegang saham biasa. Selain itu, kadang-kadang saham preference ini juga memiliki sifat kumulatif dividen. Artinya, kalau misalnya di tahun 2019 katakan kemarin perusahaan ini menunda membayar dividen yang akibatnya pemegang saham istimewa, pemegang saham preference tidak mendapatkan. Nah, tahun 2020 kalau perusahaan mengumumkan adanya dividen, itu diutamakan terlebih dahulu. Jadi yang didahulukan adalah pemegang saham biasa, termasuk kekurangan pembayaran dividen tahun sebelumnya. Itulah yang disebut dengan kumulatif dividen. Jadi dividen yang belum dibayar periode sebelumnya ini diperhitungkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Namun, hal tersebut baru muncul kewajiban untuk membayarkan itu kalau misalnya RUPS, Dewan Komisarisnya memutuskan adanya dividen gitu ya. Sepanjang perusahaan belum memutuskan mengumumkan pembagian dividen, kewajiban untuk membayar dividen ini belum ada. Nah, ini liquidation preference ini kaitannya sama kalau pada saat perusahaan membagi aset ya. Kalau membagi aset, setelah asetnya dijual, kemudian prioritas pertama kan membayar hutang-hutang perusahaan. Kalau masih ada sisa aset, nah dibayarkan dulu kepada pemegang saham dividen sebesar nilai parnya. Kalau masih ada sisa, baru didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Kita lihat contohnya yang penghitungan kumulatif dividen. Perusahaan memiliki 5.000 lembar saham preference. Ini artinya 7%. Jadi preference dividennya adalah 7% dari nilai parnya. Nilai parnya adalah 100 euro.
Jadi sebenarnya tiap tahun perusahaan ini punya kewajiban membayarkan dividen sebesar 7% atau 7 euro untuk setiap lembar saham. Jadi kewajiban dividen perusahaan untuk saham preference adalah 7 euro dikalikan 5.000 yaitu 35.000. Kalau misalnya terdapat tahun sebelumnya yang belum dibayar, pemegang saham biasa memiliki hak untuk menerima dividen di tahun berjalan adalah sebagai berikut. Kita hitung dulu hutang dividen ya, tanda kutip hutang dividen atau dividen in arrears. Ini dividen tahun lalu yang belum dibayar. 35.000 kali 2. Kenapa kali 2? Karena perusahaan selama 2 tahun berturut-turut, tahun sebelumnya itu tidak membayar. Makanya ini ada hutang 35.000 kali 2, 75.000. Tahun ini perusahaan punya kewajiban membayar lagi sebesar 35.000. Totalnya adalah 105.000. Merupakan hak pemegang saham preference. Kemudian, apa itu liquidation preference? Ini adalah keistimewaan dalam hal mendapatkan aset perusahaan kalau misalnya perusahaan bangkrut. Nah, ini memberikan jaminan keamanan ya bagi pemegang saham preference karena diutamakan ya. Kalau sepanjang masih ada sisa setelah dibagi ke pemegang hutang ya, yang kreditornya. Nilai yang dibagikan bisa sebesar nilai par ataupun sebesar nilai tertentu dari yang diperjanjikan pada saat likuidasi. Oke, sepertinya sampai situ dulu. Habis ini nanti kita akan lanjutkan yang dividen ya, karena dividen cukup banyak. Sementara kita stop dulu pembahasan sampai di sini. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum, silakan nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Terima kasih.